Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, lagi bersama saya Bobeda dan kita kali ini akan komentari video dari ilustrasi itu yang berjudul Kainama Kerasukan Setan Ngakak Sampai Mules. Kita akan langsung tonton video, habis itu akan kita komentari guys. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini. Kali ini saya akan menyoroti statement dari Pak Kainama yang aneh dan lucu guys. Ada kemungkinan di sini. Yang pertama, dia tidak tahu. Kedua, dia keselip, kepleset. Ketiga, dia lagi mabuk. Keempat, dia lagi kerasukan setan. Nah, jadi gini ya. Kebiasaan dari orang-orang Indonesia adalah dia suka memfitnah, dia suka berlebihan, suka berhalusinasi, ya. Tadi dia kasih 4 opsi tuh. Yang pertama, dia tidak tahu. Kedua, dia terselip lidah. Yang ketiga tadi dikatakan dia mabok. Keempat, dia kerasukan setan. Dan dipilih nomor 4, yaitu judulnya kerasukan setan. Luis pernah lihat nggak orang kerasukan setan? Ya kan? Pernah nggak lihat? Lalu kalau anda nonton film-film kerasukan setan, nggak ada yang seperti dilakukan Ustaz Kainama, nggak ada gitu. Ini Luis memang kerja suka fitnah. Orang nggak bohong dikatakan pembohong, atau belum tentu bohong dikatakan bohong. Orang nggak radikal karena radikal gitu. Ini memang orang Indonesia memang suka melabeli orang dengan salah guys. Itu memang ciri khas Luis itu, ya kan? Kalau ini ada kira lucu ya, mungkin lucu saya setuju. Tapi lucu kan bukan berarti konotasi negatif, ya kan? Lucu itu kan ada yang negatif ada positif. Lucu dalam arti menghibur ya, karena orang kesenangan, lalu dia sampai orang senyum kayak apa istilahnya kan adalah Ustadz Donditan gitu kan, di istilahnya Ustadz Kainama. Ustadz Donditan itu tersenyum gitu, berarti lucu, memang saya setuju. Tapi lucunya bukan lucu yang negatif guys. Jadi memang ya lucu aja melihat Ustadz Kainama semangat itu guys gitu kan. Nah sampai sengaja dia tuh melakukan spesies itu, dan itu tidak ada masalah, spesiesnya nggak ada masalah itu guys ya. Kalau ada yang kepanasan yang suka itu urusan Anda gitu kan. Jadi kita yang penting itu isinya. Nah, kita pengen lihat saya tonton video ini selesai ya. Ternyata tidak ada yang disampaikan Luis di sini. Dia hanya mencari-cari kesalahan dari Ustadz Kainama, ya kan. Nanti tinggal kita lihat ya, apapun yang disampaikan Luis itu nggak ada apa namanya guys, nggak ada poinnya gitu, ya kan. Jadi kalau maksudnya gini loh, saya pengen dengar ya. Misalnya Luis misalnya menyalahkan Ustadz Kainama karena dia salah menyampaikan dalil misalnya, kita kan pengen tahu isinya guys, bukan pada penyebutan poin nomor ayat apa segala macam, karena itu kalau gini ya, ketika orang salah dalam menyebut nomor ayat ya, nomor ayat atau surat itu hal wajar. Yang penting kan esensinya gitu loh. Yang fatal lah ketika Anda salah dalam menyampaikan isinya, atau Anda salah dalam menafsirkan isinya, itu baru. Karena yang penting itu isi, bukan penomorannya, paham ya? Karena orang bisa lupa. Gini guys ya, lupa isi nomor tuh hal wajar. Tapi nggak paham esensi itu yang nggak wajar. Yang salah itu. Karena kita tuh yang kita perlukan esensinya, isinya. Ya. Bukan misalnya Pancasila ada 5, bukan itu. Kalau Anda ngerti tahu ada Pancasila ada 5, ya, tapi Anda nggak ngerti isinya atau nggak apa isinya berapa. Mending Anda apa isinya. Oh, dalam Pancasila ada Persatuan Indonesia. Itu mending daripada katakan Pancasila ada 5. Apa isinya, Bro? Nggak tahu ya. Kacau. Orang yang bisa menyebutkan minimal satu silanya, misalnya sila pertama adalah Kota Namesa, atau dia bilang misal gini nih, sila ketiga adalah Kota Namesa, itu masih penting. Dia tahu ada yang sila namanya Kota Namesa isinya. Ya, yang kacau adalah sila ada berapa, Bro? Ada 5 Pancasila, isinya apa? Enggak tahu ya, itu kacau. Itu berarti nggak paham, guys. Nah, ini Luis nggak ngerti esensi, nggak ngerti ya. Kita akan sambung lagi, kita akan tonton dulu video ini, guys. Kenapa saya bilang seperti itu? Mari kita lihat videonya. Ini saya senang hari ini kumpul dan ada yang datang, supaya saya juga kita bisa baca puas. Senang banget bisa baca gitu. 2 Efes, 2 Filipi, 2 Filipi, 2 Filipi, 2 Filipi ayat Filipi enggak? Ya, di awal-awal video dengan semangatnya, dengan ketawa, dan bahkan gesturnya itu aneh banget, sampai Donditan kayaknya malu sendiri, disinggol-singgol dikit tuh Pak Kainama.
karena dia saking excitednya dan semangatnya katanya. So bukan malu, dunia bukan malu ya. Dia apa namanya? Bukan malu ya, itu bukan malu guys. Masa tuh Ustadz Doni ini terhibur dengan perbuatan dengan ekspresi dia usahakan nama. Terhibur guys. Nyenggol itu bukan malu, bukan. Terhibur ya gitu kan. Orang terhibur biasanya bisa kalau kita misalnya ada tahu ya, kalau gitu misalnya kita lagi bergurau dengan teman-teman, tiba-tiba teman nih bergurau, kita ketawa, pasti kita akan senggol gitu kan. Ah kamu bisa aja gitu kan, itu adalah tanda terhibur guys. Jadi Ustadz Doni ini bukan sedang malu tapi terhibur oleh ekspresi usahakan nama gitu loh. Ini Luisnya bisa bedakan antara mana terhibur mana yang malu, gak bisa dibedakan guys, kacau gitu kan. Bisa membaca kitab Ibrani puas-puas katanya. Dan kemudian Zong guys, dia mengatakan bahwa coba buka dulu 2 Filipi. Dan Pak, nggak ada ini kitab 2 Filipi. Nah, saya katakan ya, hanya terbalik saja. Ingat ya, 2 Filipi dengan Filipi 2 tuh hanya masalah dari yang angka 2 diletakkan di depan belakang. Kita tahu memang yang ada itu adalah Filipi 2, lalu Ibrani 2, atau Matius 2, atau Matius berapa gitu. Jadi memang ayat dulu disebutkan di depan nomornya gitu guys, ya kan? Itu bukan suatu masalah. Filipi 2 ada, 2 Filipi memang nggak ada, tapi Filipi 2 ada gitu loh. Itu bukan hal esensial yang kita harapkan ya ketika ada video-video begini ya. Kok kayaknya ini video receh guys. Ya, hal seperti itu ya. Kalau dikatakan pun dari poin 4 tadi ya, misalnya dikatakan yang pertama nggak tahu, itu jelas mungkin nggak tahu. Kalau nggak tahu tuh mungkin bisa sebutin ada angka 2 sama Filipinya. Itu hanya masalah terbalik kan, antara 2 Filipi dengan Filipi 2. Itu mungkin yang pertama nggak tahu, tapi selidah masih mungkin. Nah, itu bukan fatal ya, hanya terbalik saja 2 Filipi dengan Filipi 2 ya. Tapi Luis berlebihan, dia masukkan poin ketiga mabuk dan keempat kesusahan setan gitu, ya kan? Anda paham maksud saya nggak? Apa dia nggak pernah lihat orang video mabuk gimana? Orang mabuk nggak pernah dia lihat dia. Orang mabuk tidak pernah bisa disebutkan ini. Coba ada orang mabuk nggak disebutkan 2 Filipi 2? Nggak bisa, nggak ada. Atau 2 Filipi nggak ada. Orang mabuk tuh ada ngomong ngantor, ngomongin yang tidak. Nggak mungkin ngomongin nomor surat, itu nggak mungkin. Atau orang kesusahan setan. Nggak pernah ada nonton film kesusahan setan kok menyamakan usaha nama tadi itu yang menghibur gitu ya, sampai Ustadz Bintan tertawa, nyenggol gitu kan, kata terhibur. Ada katakan kesusahan setan. Berarti Luis nggak paham, dia nggak pernah nonton film. Berarti Luis nggak tahu nih bahwa kerusakan setan itu nggak begitu, atau orang mabuk nggak begitu guys, nggak tahu Luis nih. Atau juga orang yang nggak tahu nggak seperti itu. Luis salah dalam 3 poin ya. Poin pertama salah, nggak mungkin Ustadz Kenama nggak tahu, salah tuh, Luis salah. Yang kedua oke lah, dia mungkin benar, dan benar memang ya, slip lidah, oke setuju kita. Tapi yang ketiga mabuk, dan keempat itu kesusahan itu nggak benar. Berarti nggak tahu nih Luis gitu. Ya harusnya orang tuh misalnya ada pilihan nih, kalau kita yang cerdas begini nih, silakan tonton Ustadz Kenama lagi ngapain. Nah tadi dia udah katakan Duitan malu, nggak malu, terhibur. Dan yang kedua, Ustadz Kenama apakah yang pertama tidak tahu, kedua itu selain lidah, yang ketiga itu mabuk, pakai setan. Orang yang tahu akan jawab nomor 2. Oh itu Ustadz Kenama adalah selain lidah. Orang nggak tahu kayak Luis, ya kan, alih-alih milih nomor 2, dia malah milih nomor 4 guys, kalau setan. Itu tadinya nggak tahu kalau itu Ustadz Kenama tuh kayak gitu, ekspresi gitu tuh adalah yang dikasih contoh itu adalah orang yang selalu lidah gitu. Itu bukan sesuatu yang fatal. Jadi yang nggak tahu sebenarnya Luis gitu loh. Paham nggak logika berpikir ya? Ya sudahlah, yang namanya juga mualaf, yang namanya juga lulusan Israel Haifa sana, ya bebas aja, suka-sukanya dia kan. Ya udah, kita ngertiin aja cuy. Sebenarnya suka-suka tuh Luis, orang selalu lidah dikasih poin 3 lagi yang nggak nyambung ya. Orang yang selalu lidah disamakan dia dengan nggak tahu, disamakan dengan mabuk, disamakan dengan kesusahan setan. Jadi Luisnya yang berlebihan, orang biasa saja ya kan. Ustadz ini dia menghibur orang, dia merasakan sesuatu menarik gitu kan. Itu ada di Filipi 2, dia cuma sebut jadi 2 Filipi. Itu hal biasa, normal, bukan suatu hal yang fatal. Dan orang terhibur karena ekspresinya termasuk Duitan. Nah orang yang kepanasan, Luisnya akan mengatakan ini kesusahan setan gitu loh. Orang yang kesusahan setan dikatakan kesusahan setan. Paham ya?
Jadi yang semena-mena tuh Luis, yang senaknya Luis, Nusa Kambangan tidak senaknya gitu loh. Dia bebas dong orang punya ekspresi, ya gembira, bebas gitu loh. Ya kan? Bebas kecuali dia menghina, oke. Nah, Luis ini menghina. Luis ini guys, ini yang nggak boleh dilakukan khusus Luis ini. Misalnya kayak Ustadz Ibrahim mengatakan kita bisa baca dengan puas Ibrani lalu dia seperti itu tidak menghina. Kenapa? Dia senang saat dia tuh bisa menemukan sesuatu untuk membenarkan dalil untuk membenarkan argumentasinya. Senang dia, itu biasa. Yang ekspresif ini itu tidak menghina. Orang yang senang menemukan dalil untuk mendukung argumentasinya itu hal biasa. Tapi Luis ya ini nggak benar ya. Melakukan hal untuk menghina Ustadz Kenama dengan mengatakan ini kesukaan setan gitu. Lalu menuduh Ustadz Kenama itu melakukan suka-suka dia. Justru Luis yang melakukan suka-suka Luis ya. Karena kita nggak boleh sesuka hati kita menghina orang, nggak boleh mengatakan orang kesukaan setan, mabuk, nggak boleh guys, atau nggak tahu. Padahal faktanya bukan itu. Faktanya dia keselio lidah, itu bukan sesuatu yang fatal gitu loh. Tapi Anda boleh silakan, Anda merasa puas, senang, Anda menemukan dalil untuk mendukung argumentasi sehingga ada refleksi, Anda senang seperti itu, lucu, itu nggak masalah. Jadi nggak bisa bedakan mana yang boleh, mana nggak boleh gitu guys. Hal yang boleh dikatakan nggak boleh, ya. Justru yang nggak boleh dilakukan oleh dia dikatakannya boleh. Itu adalah logika yang terbalik guys. Jadi kita sih kalau video gini kita ketawa aja, kita senyum aja gitu. Jadi memang itulah kemampuan Luis. Salah terus dalam menilai orang, salah dalam berprasangka, yang kerjaan memfitnah dan kerjaan seperti ini gitu kan. Orang yang cuma selalu lidah, yang nggak terlalu esensial ya. Saya kira tadi mau bahas isinya gitu kan, pasti tidak, hanya itu aja. Jadi mencari kesalahan sekecil mungkin yang didapat hanya ini aja gitu. Ini bukan kesalahan guys ya, kesalahan yang hanya penyebutan dua Filipi dengan Filipi 2 dibalik aja gitu, terbalik gitu, bukan suatu masalah besar gitu kan. Gitu. Kecuali kalau dikatakan 0 Filipi oke. Atau Filipi 0 itu baru, nggak ada angka 0, ya ada angka 2 itu baru. Tapi terbalik 2 Filipi dengan Filipi 2 itu bukan suatu masalah besar gitu. Oke? Jadi jangan sampai Anda hanya orang begitu ya, hanya kesalahan kecil yang tidak ada artinya, yang hanya sampah Anda katakan ini orang kerasukan setan. Ini namanya zolim guys ya. Ini baru nggak boleh dilakukan ya. Ini bukan Ustadz Kenama yang melakukan sesuka dia, tapi Luis yang melakukan sesuka dia, mengatakan orang lain itu nggak tahu, mabok dan dan kesukaan setan. Itu Luis yang suka-suka. Ustadz Kenama tidak suka-suka karena dia melakukan hal itu adalah masih dalam konteks dia tuh senang, gembira, telah menemukan dalil untuk mendukung argumentasinya. Nggak salah dong ya kan? Yang penting dia tidak menghina seperti yang Luis lakukan, yaitu menghina Ustadz Kenama dengan mengatakan dia tuh nggak tahu opsinya, lalu mabuk dan juga kerasukan setan. Oke guys, jadi mungkin sekian dulu aja video kita kali ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.